Kembali di NTV Sport dan kita sudah bersama Bro Marco. Yes. Itu artinya Gocek bareng Bro Marco akan berlangsung di segmen ini dengan judul yang sudah agak-agak bikin frustasi ya Marco ini ya. dia Garuda Muda di ujung tanduk. Tahu kan kalau di ujung tanduk kayak apa kan? Kiri salah, terancam jatuh kemana-mana. Jadi harus berpegangan kuat gitu ya. Butuh keajaiban kalau kata Indra Safri. Jadi ya inilah nasib dari timnas Indonesia U22 yang bertanding di SEA Games yang berusaha mempertahankan medali emas. Ya, di laga pertamanya sayang sekali kita harus tumbang atas Filipina ya. Betul sekali. Indonesia harus menderita kekalahan 0-1 dan ini kekalahan yang ini dia kekalahan 0-1. Siapa tadi pencetak golnya sudah saya hafal tadi, Otubonutai atau Botunai, saya lupa. Tapi yang pasti Filipina mencetak gol di penghujung babak pertama, agak susah namanya, tapi ya, itu memberikan nggak derita. familiar Betul, soalnya namanya. Tapi yang familiar itu adalah perasaan menderitanya itu Iya, kayaknya ya, karena lagi-lagi kita menelan kekalahan. Kayaknya kita harus mulai beradaptasi dengan penderitaan terkait dengan timnas ya. Setelah kita gagal round 4 di senior, sekarang juga kita berada di ujung tanduk untuk mempertahankan emas di SEA Games. Iya, apalagi bukan laga tahun kita yang baik untuk timnas kayaknya. Betul, apalagi laga kita hanya 2 ya Marco ya. Betul sekali. Jadi berbeda ya, maksudnya sebelumnya Indonesia, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena jadi Indonesia kemarin kalah 0-1 ya. Baru pertama kali kalah Indonesia di pertandingan pertama, dan ini sangat menentukan langkah Indonesia ke babak berikutnya. Dan bukan tidak mungkin atau bukan mustahil Indonesia justru bisa tersingkir akibat satu kekalahan ini. Ya. Nah, apa yang membuat itu seperti itu adalah kemarin Indonesia harusnya bermain di grup C dengan 4 tim. 4 negara. 4 negara. Dan akhirnya karena Kamboja mundur, maka Singapura yang tadinya berada di grup C digeser ke grup A. Akhirnya semuanya sama nih, punya 3 tim peserta masing-masing grup. Dan artinya apa? Satu kekalahan itu akan berpengaruh terhadap langkah Indonesia atau langkah siapapun untuk melaju ke babak semifinal. Dan celakanya adalah Indonesia yang harusnya ya, maksudnya ini kita punya sejarah yang melawan Filipina ini bukan kayak kita bertemu dengan Vietnam atau bukan kita bertemu dengan Thailand ataupun Singapura. Indonesia tuh punya rekor yang cukup baik saat bertemu dengan Filipina, baik di level kelompok umur maupun di senior. Tapi yang pasti adalah bahwa kemarin kita akhirnya kalah walaupun menguasai jalannya pertandingan. Kita punya banyak peluang emas kemarin sebenarnya. Kita udah menurunkan kekuatan terbaik. Kita menurunkan pemain-pemain diaspora di sana. Ada Ivar Jenner, ada John Marks. Dan hasil pertandingan kita kalah dengan 0-1 dan mereka cukup kecewa. Ada beberapa kalau diikuti, teman-teman mungkin mengikuti di media sosial atau mungkin di media online bahwa Ivar Jenner sampai membanting botol minuman, John Marks nangis sesenggukan di lorong ganti pemain dan seperti itu menandakan bentuk kekecewaan dari para pemain sendiri begitu ya. Itu menandakan kekecewaan yang cukup mendalam padahal baru 1 kali kalah. Permasalahan internal yang terjadi apa ini Marco? Jadi gini, sebenarnya yang pasti Indonesia bermain di bawah performa terbaiknya ya, dan Filipina bermain cukup baik. Kenapa Indonesia sampai kalah? Karena Indonesia nggak cetak gol. Aja sih simple sebenarnya. Filipina cetak gol lebih banyak. Mereka cetak gol 1, Indonesia nggak cetak gol. Nah, Filipina bermain dengan sangat efisien kemarin, sangat efektif, baik dalam bertahan maupun dalam menyerang. Indonesia memang menguasai hampir atau dominan lah dalam permainan, tapi Filipina ini bermain sangat disiplin, mereka efektif dalam mengalirkan bola, nggak banyak dribbling, nggak banyak gocek sana-sini, nggak kayak gocek Marco kan gitu kan. Nah, mereka itu lebih efektif kasih bola, passing dan segala macam, dan akhirnya bisa memanfaatkan sedikit apapun celah yang mereka dapatkan dimanfaatkan dengan sangat baik. Sementara berbeda dengan Indonesia banyak membuang peluang, bermain cukup, ya kayak ada semacam demam panggung juga. Nah, untuk evaluasi detailnya tentu tim pelatih yang tahu. Pasti mereka sudah paham apa sebenarnya yang membuat pemain-pemain ini dibawa perform kemarin. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada yang menarik sebenarnya, Mai, bahwa Indonesia ini harusnya bermain tanggal 5 Desember. Dan Indonesia sudah berada di Thailand itu seminggu cukup lama. Jadi dalam sebuah kepelatihan atau sebuah persiapan tim, mereka ada yang namanya peak performa ya. Nah, ini kan memang dirancang mereka akan berada di peak mana saat di tanggal berapa. Nah, aku nggak tahu apakah memang ini agak bergeser karena mereka istilahnya mesinnya kira dingin lagi nih, karena harus mundur sampai tanggal 8 baru bisa main 3 hari lagi, dan mereka sudah berada di sana cukup lama, bisa aja kejenuhan dan segala macam, atau mungkin memang mereka jadinya demam panggung karena sudah melihat permainan tim lain yang lain, Thailand udah menang, Vietnam mengawali kemenangan juga saat berhadapan dengan Laos, terus Thailand juga saat bertemu dengan Timor Leste menang. Nah, Indonesia dituntut untuk menang di laga pertama dan ternyata mereka kalah. Filipina bahkan duluan main. Dia mengalahkan Myanmar 2-0. Dan
Indonesia akhirnya kalah dengan 0-1. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Salah satu yang paling besar apa faktornya? Selain Indonesia tidak mencetak gol ya? Ya, permainan, yang pasti permainan. Indonesia kemarin tidak berkembang sebenarnya. Bahwa mereka melakukan pergantian pemain di babak kedua, seperti tidak ada perubahan sama sekali yang signifikan terhadap permainan timnas Indonesia. Tapi kalau kita lihat kondisi mental mereka dari awal mereka yakin bisa mempertahankan medali emas ya Marco ya. Bahkan dari target yang diberikan atau disebutkan oleh PSSI sendiri, mereka lebih percaya diri untuk menyatakan bahwa kami siap untuk mempertahankan untuk emas begitu. Betul sekali. Jadi walaupun Menpora bilang perak, tim mengatakan siap untuk medali emas. Dan memang ya inilah bahwa pertandingan dengan 3 tim, ini dia, kalau kita lihat di grup C, ini adalah 3 tim. Klasemen grup A, ini grup A ya, maksudnya ini adalah Thailand, Timor Leste, dan Singapura. Terus Indonesia itu ada di grup B, ada Malaysia dan Vietnam. Oke, kita langsung ke grup C, di sini ada Indonesia. Nah, inilah yang kita katakan bahwa 3 grup itu, 3 tim, 3 peserta dalam satu grup itu memang sangat riskan, karena kehilangan satu pertandingan itu bisa berakibat yang cukup fatal. Nah, Indonesia masih berpeluang untuk jadi juara grup, udah nggak mungkin, karena memang kemarin Filipina akhirnya dengan 6 poin mereka udah pasti lolos ke semifinal sebagai juara grup. Jadi yang lolos ke semifinal itu adalah juara grup plus runner up terbaik. Jadi kesempatan Indonesia satu-satunya saat ini adalah jadi runner up terbaik. Nah, which is runner up terbaik itu akan diadu dengan runner up dari grup lainnya. Betul. Jadi ada 3 tim, ada 3 grup di sini, di mana kalau kita lihat di grup A, di sini ada Timor Leste menjadi runner up terbaiknya dengan poin bermain 2 kali. Mereka juga poin 3, menang sekali lawan Singapura. Dan Thailand akan berhadapan terakhir dengan Singapura di partai terakhir. Dan di grup B, Vietnam juga baru memiliki 3 poin. Kalau kita lihat di sini, Malaysia dan Vietnam 3 poin, sama-sama 3 poin. Dan masih ada satu pertandingan lagi antara Malaysia dan Vietnam. Artinya mereka akan berebut siapa yang jadi juara grup di sini. Dan sementara di posisi grup C, Indonesia dan juga akan berhadapan dengan Myanmar. Nah, celakanya adalah Indonesia sebenarnya masih berpeluang untuk memperebutkan posisi runner up. Kalau untuk juara grup udah nggak mungkin. Udah tertutup kemungkinannya karena Filipina udah mengunci juara grup. Nah, Indonesia masih berpeluang satu-satunya adalah lewat runner up terbaik. Namun celakanya adalah Indonesia memiliki poin yang paling kecil di klasemen runner up terbaik. Nah, kalau kita lihat Vietnam ada posisi 3 poin. Poin 3. Setelah menang lawan Laos. Juga 3, Timor Leste juga Indonesia belum ada 3 setelah menang lawan Singapura. Nah, Indonesia sama sekali tidak. Belum pecah telur nih Indonesia nih. Betul sekali, Maya. Jadi ini yang membuat Indra Safri akhirnya berkomentar bahwa mereka butuh keajaiban untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Karena apa? Ada satu pertandingan terakhir yang tersisa dari Indonesia, ini melawan Myanmar. Itu di hari Kamis, tanggal 11 Desember. Indonesia wajib menang. Nggak bisa seri, nggak bisa kalah. Kalau kalah udah pasti tersingkir. Wajib menang dengan skor yang boleh dikatakan harus besar. Paling tidak marginnya 3. Namun itu pun nggak cukup. Berat juga ya Marco ya. Menang aja nggak cukup, bayangkan. Menang aja nggak cukup. Karena apa? Karena Vietnam akan berhadapan dengan Malaysia itu di hari Indonesia main lawan Myanmar hari Jumat. Vietnam lawan Malaysia itu bermain di hari Kamis. Nah, apabila kedua tim ini boleh dikatakan main sabun ya, mereka seri, imbang, dua-duanya lolos nih sebagai juara grup dan runner up terbaik. Lolos ke babak semifinal menemani Thailand nanti dari grup A, lalu nanti mungkin ada Timor Leste juga di sana sebagai Filipina sebagai juara grup C. Indonesia sebelum bertanding lawan Myanmar tersingkir. Nggak ada gunanya lagi lawan Myanmar. Kalau dua ini bermain, Vietnam dan Malaysia bermain imbang. Seri, imbang ya. Nah, tapi kalau salah satunya menang, Indonesia masih punya peluang dan itu juga butuh kemenangan yang besar saat berhadapan dengan Myanmar. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin Myanmar, Filipina lawan Myanmar itu menang 2-0. Apakah Indonesia bisa lebih dari 2-0 kemenangannya? Belum tentu juga gitu. Karena Myanmar juga akan bermain mati-matian. Karena ini masalah prestis. Indonesia saat ini dianggap sebagai tim yang luar biasa di Asia Tenggara. Semua ingin mengalahkan Indonesia. Jadi karena di senior kan mereka U22, betul, Marco. tapi kan reputasinya sudah King cukup Indo ya, King Indo kan gitu kan. Itu kan menjalar juga ke U22 karena di sini juga ada beberapa pemain yang bermain di senior seperti itu. Ada Ivar Jenner juga yang bermain di sana kemarin, Dion Max juga kemarin bermain di senior. Nah, tapi apakah Indonesia bisa lolos
ke babak semifinal dengan kondisi seperti ini. Saya akan cerita, Mai. 2013, kondisinya hampir sama. Indonesia kalah di laga pertama lawan Thailand. Di laga kedua, Indonesia imbang lawan Timor Leste, yang sebelumnya nggak pernah imbang, baru sekali itu imbang. Di laga ketiga adalah penentuannya lawan Myanmar. Nah, Indonesia lolos ke babak semifinal setelah menang 1-0 lawan Myanmar. Tahu penyebabnya kenapa? Bukan karena kemenangan Indonesia 1-0 ini, tapi pemain atau pelatih Myanmar saat itu tidak mengetahui rules atau regulasi perhitungan poin yang lolos ke babak semifinal. Dia berpikir bahwa selisih gol. Saat itu Myanmar punya selisih gol yang cukup jauh lawan Indonesia. Indonesia butuh 6 gol kalau nggak salah ya. Nah, tapi ternyata yang dihitung adalah head to head. Jadi saat itu Indonesia menang lawan Myanmar 1-0 dan Indonesia lolos ke semifinal. Myanmar nggak lolos dan mereka baru tahu kalau aturannya itu adalah head to head saat selesai pertandingan. Jadi saat Indonesia Myanmar melawan Indonesia bertanding, pemain-pemain Myanmar yang jago-jagonya disimpan di bangku cadangan. Jadi Indonesia butuh 1-0 dan lolos ke semifinal, mengalahkan Malaysia, ketemu lagi Thailand di babak final dan Indonesia kalah. Sayangnya kalah sih. Sayangnya kalah ya. Nah, apakah itu akan terjadi di sini? Ya nggak tahu. Satu keajaiban ya itu bisa dibilang ya, karena Marco. memang, betul, itu keajaiban benar. Karena apa? Karena tim pelatih, manajer juga di timnas Indonesia bisa-bisanya nggak tahu. Mereka juga nggak tahu. Awalnya mereka hanya berpikir bahwa oke, kita butuh bola itu bundar, semuanya bisa terjadi. Kita bisa, ya apapun bisa terjadi lah. Karena mereka berpikir bahwa mereka harus mengejar defisit paling tidak 5 gol atau 6 gol, saya lupa. Tapi ternyata keajaiban benar-benar terjadi. Nggak tahu karena aturannya diganti atau memang tim lawan yang nggak ngerti aturan. Tapi yang pasti saat itu adalah Myanmar tersingkir karena mereka tidak paham aturannya bahwa yang dihitung adalah head to head. Dan Indonesia lolos. Nah, kalau di SEA Games kali ini apakah keajaibannya akan seperti itu? Ya mungkin nggak sama ya, tapi mungkin ada keajaiban yang lain. Mungkin nanti memang Vietnam nggak mau diremehkan oleh Malaysia, nggak mau bermain imbang dengan Malaysia. Mereka harus menang lawan Malaysia, mungkin ada dendam masa lalu atau apa. Dan Indonesia bisa menang besar lawan Myanmar dan kita lolos ke babak semifinal. Who knows? Yang pasti. Siapa tahu di negara mereka, kalau kita kan nggak tahu nih ya di negara mereka apakah ada nanti insentif ketika mereka membawa pulang emas. Betul. Seperti kayak di Indonesia 1 miliar. Nah itu tadi kenapa Marco. paket berita kita sebelum kita masuk Gocek Marco adalah bonus emas 1 miliar dari pemerintah. Nah ini kenapa kita sampaikan tadi, karena mungkin biar pemain-pemain melihat ini bahwa ada 1 miliar yang disediakan pemerintah, bisa larinya jadi 2 kali lipat saat melawan Myanmar nantinya. Jadi ya kita berharap sih Indonesia lolos ke semifinal dan tidak mengulang kesalahan saat berhadapan dengan Filipina tentunya. Iya, itu dia tentunya yang kita sangat harapkan ya, keajaiban dan tidak mengulang kesalahan lagi ya Marco ya. Jangan terjerumus di lubang yang sama katanya. Kalau bisa cobain 2 kali atau 3 kali dulu biar bisa menyesal. Jangan. Kalau yang ini jangan ya. Yang pasti kita dukung lah Garuda. Masih ada peluang Masih ada peluang di hari Jumat nanti tentunya. Iya. Di hari Jumat, tapi di hari Kamis kita akan lihat penentuan juga. Vietnam dan Malaysia nggak main mata ya. Maksudnya mereka sama-sama pengen nyingkirin tim Indo. Jangan sampai ada seri imbang ya. Gitu ya. Alright, terima kasih Marco untuk goceknya hari ini ya. Oh iya, by the way tadi kita juga sudah menyaksikan itu ya, opening seremoninya akhirnya hari ini. Sudah resmi dibuka hari ini meskipun laga-laganya sebenarnya udah mulai dari beberapa pertandingan. Betul sekali, termasuk begitu. sepak bola. Semoga kita targetnya tercapai, peringkat 3. Ya target kita peringkat 3 harusnya bisa lah ya Marco ya. Harusnya bisa. Dengan bonus 1 miliar ya. Tapi saya teringat jam tangan Rolex. Setelah dikasih jam tangan Rolex. Siapa tahu ada yang lebih. Lebih ya. Mahal lagi ya. Ya semoga ya. Oke kalau gitu terima kasih Bro Marco. Nanti kita akan saksikan Gocek Bro Marco di hari Kamis tentunya ya. Dan kita masih ada informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Thank you. Terima kasih.